Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Perkenalkan, saya adalah Kapten Indonesia. Ya, tidak kalah ya sama Kapten Amerika yang biru sana. Pada kesempatan kali ini, Kapten Indonesia akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5. Tema 1, subtema 1, dan di pembelajaran yang kedua. Sudah siap belajar belum anak-anak semuanya? Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar kita semua diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai! Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gambar cerita, gambar ilustrasi. Kita juga akan mempelajari tentang organ gerak hewan. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak jadi lebih tambah ilmu pengetahuannya ya. Pastinya jadi lebih pintar dan cerdas. Kita mulai. Coba amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Perhatikan antara teks dengan gambar. Sama ya, nyambung ya. Gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekati pada Edo. Perhatikan gambarnya sesuai dengan teks ya. Jadi anak-anak, apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Kapten ulangi, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita ini adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Jadi gambar ilustrasi merupakan gambar yang mengandung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan juga gambar tangan. Mari kita lebih lanjut mempelajari tentang gambar ilustrasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Jelas ya? Kita lanjutkan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat membuat gambar ilustrasi? Perhatikan, yang pertama yang harus kita siapkan adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Itu yang pertama ya, gagasan. Berikutnya, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat,
kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Maksudnya begini anak-anak, ketika kita mau mewarnai sesuai dengan aslinya, ya jelas kalau misalkan gajah itu warnanya adalah abu-abu. Berbeda dengan pewarnaan menggunakan imajinasi, kamu dapat menentukan warna gajah selain dari aslinya yaitu abu-abu. Bisa ungu, bisa merah, kuning, atau bahkan pink, sesuai imajinasi kalian. Nah, sekarang ayo mencoba. Perhatikan, ada sebuah gambar, terus kita membuat teksnya. Yang pertama, seekor kelinci terlihat sangat lucu ketika menyusui ketiga anaknya. Gambar yang kedua, anak kelinci mulai tumbuh dewasa dan bisa mencari makanan sendiri. Makanan kesukaannya adalah wortel. Gambar yang ketiga, kelinci dewasa sudah bisa melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Ayo, siapa yang pernah memegang kelinci? Atau bahkan mungkin anak-anak memelihara kelinci di rumah. Sungguh binatang yang lucu ya. Yuk sekarang kita belajari lebih lanjut tentang kelinci. Wow, menggemaskan ya. Lihat telinganya. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut. Nama organ gerak pada kelinci adalah kaki. Perhatikan ya. Apa fungsi dari kaki kelinci? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Perhatikan ya. Nah, sekarang kita mempelajari organ gerak hewan lain. Yang pertama ada ikan. Nama organ geraknya sirip dan ekor. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuhnya dan mengarahkan tubuhnya melalui air ya. Jadi sirip itu fungsinya untuk menggerakkan, menjaga keseimbangan, maju, sedangkan untuk mengarahkan belokan atau kiri adalah ekornya. Berikutnya hewan katak. Nama organ geraknya kaki depan yang berjari 4 dan kaki belakang yang berjari 5 dan berselaput. Tentunya fungsinya untuk melompat dan berenang. Hewan selanjutnya adalah burung. Nama organ geraknya sayap. Untuk menggerakkan, mengangkat, serta mendorong tubuhnya di udara supaya terbang. Itu fungsi dari sayap. Walaupun burung juga punya kaki ya untuk hinggap ya. Berikutnya ular. Ular mempunyai organ gerak tulang belakang dan tulang rusuk. Fungsinya untuk bergerak dengan melata, meliuk-liukkan badannya ke kiri dan ke kanan. Melata, hewan melata itu hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut ya. Kadal. Kadal itu nama organ geraknya kaki depan, kaki belakang yang berjari 5 dan bercakar di ujungnya. Fungsinya untuk berjalan dan memanjat di pohon. Berikutnya ada hewan kambing. Nama organ geraknya 2 pasang kaki. 2 kaki di depan, 2 kaki di belakang. Fungsi dari kaki kambing adalah untuk berjalan. Nah, itu dia nama hewan lain selain dari kelinci. Ada ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Nah, kini sudah tahu semuanya ya anak-anak? Kita lanjutkan. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, perhatikan pada paragraf yang pertama ada istilah hewan vertebrata. Nanti kita akan mempelajari tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Itu hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Kita lanjutkan. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel.
untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, sekarang kita akan belajar cara menentukan ide pokok dan kalimat penggembangnya. Ide pokok di paragraf yang pertama, ikan memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata lain. Kalimat penggembangnya, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Kapten ulangi ya, kalau ide pokok ya dengan kalimat pengembang itu saling berkaitan. Jadi ide pokok adalah ide yang mendasari sebuah paragraf. Nah, sedangkan kalimat pengembangnya adalah kalimat untuk memperjelas ide pokoknya. Paragraf yang kedua, ekor dan sirip ekor berfungsi mendorong gerakan ikan dalam air. Kalimat penggembangnya, bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya. Kalimat penggembangnya, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Nah, anak-anak, tidak terasa, materi pelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak semua menjadi insan yang cerdas, pintar, dan tentunya berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sekian dari Kapten Indonesia, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.